Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah mengizinkan kami mempresentasikan materi kami. Terima kasih juga Ibu Susati selaku dosen mata kuliah dasar-dasar pemasaran. Di sini kelompok 2 ingin mengumpulkan presentasi yang berjudul menganalisis pasar-pasar konsumen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Nabil dengan NPM 1240200387. Nama saya Maulana Zaiwani dengan NPM 124020391. Nama saya Nila Guritno dengan NPM 1240200390. Nama saya Mega Fadila dengan NPM 1240200255. Perkenalkan, nama saya Abdul Samudra dengan NPM 124020421. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yurinata dengan saya 12402040 3. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan dan bagaimana barang, jasa, atau ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama di sini ada faktor budaya. Dari faktor budaya yang pertama itu ada budaya atau kultur, yaitu determinan dan keinginan dan perilaku seseorang. Yang kedua yaitu ada subbudaya atau subkultur, yaitu yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota mereka. Selanjutnya itu ada kelas sosial, yaitu divisi yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, tersusun secara hierarki dan mempunyai anggota yang memiliki minat, nilai, dan perilaku yang sama. Yang kedua yaitu ada faktor sosial. Dari faktor sosial yang pertama yaitu ada kelompok referensi atau reference group, yaitu semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung secara tatap muka atau tidak langsung tentang sikap atau perilaku orang tersebut. Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung itu disebut dengan kelompok keanggotaan atau membership group. Dari kelompok reference group yaitu ada dua. Yang pertama itu ada kelompok primer atau primary group, yaitu seseorang yang berinteraksi dengan apa adanya secara terus-menerus dan bersifat secara tidak resmi. Contohnya itu seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Selanjutnya itu ada kelompok sekunder, yaitu secondary group. Itu kelompok yang memiliki interaksi yang kurang berkelanjutan dan bersifat secara resmi. Contohnya itu seperti agama, profesional, dan kelompok persatuan perdagangan. Selanjutnya itu ada orang yang dipengaruhi dari di luar kelompoknya. Yang pertama itu ada kelompok aspirasional atau aspirational group, yaitu kelompok yang tidak ingin diikuti oleh orang lain. Yang kedua yaitu ada kelompok disosiatif, yaitu dissociative group, yaitu kelompok yang nilai dan perilakunya ditolak oleh orang. Selanjutnya itu ada keluarga. Keluarga ini adalah peran yang paling penting dan paling berpengaruh dalam perilaku konsumen. Selanjutnya itu ada peran dan status. Peran atau role adalah kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan oleh seseorang, dan setiap peran pasti menyandang status. Selanjutnya itu ada faktor pribadi. Dari faktor pribadi yang pertama itu ada usia dan tahap siklus hidup. Selera kita dari mulai makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi seiring berhubungan dengan usia kita. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup, keluarga, dan jumlah, usia, serta jenis kelamin orang dalam rumah tangga pada satu waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ada pekerjaan dan keadaan ekonomi. Pekerjaan dan ekonomi ini mempengaruhi pola konsumsi para konsumen. Contohnya seperti para pekerja kerah biru. Mereka akan membeli baju kerah, celana kerja, sepatu kerja, dan kotak makanan. Berbeda dengan presiden, beliau akan melakukan perjalanan udara, membeli jas, dan bergabung dengan country club. Yaitu keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi itu penghasilan yang dapat dibelanjakan seperti tabungan dan aset, utang, kekuatan pinjaman, dan sikap terhadap pengeluaran dan tabungan mereka. Selanjutnya itu ada kepribadian dan konsep. Kepribadian atau personality, yaitu sekumpulan sifat psikologis manusia yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan tahan
di dunia yang tercermin dalam kegiatan minat dan pendapat. Yang kedua itu adalah nilai inti atau core value, yaitu sistem kepercayaan yang mendasari sifat dan perilaku orang. Selanjutnya ada proses psikologis kunci. Titik awal memahami perilaku konsumen adalah model respon rangsangan. Rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen dan sekelompok proses psikologis digabungkan dengan karakteristik yang tertentu untuk menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan nilai akhir. Ada 4 proses psikologis kunci. Yang pertama, motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Ini tuh untuk mempengaruhi respon konsumen secara fundamental. Selanjutnya itu ada model perilaku konsumen yang terbagi menjadi 6 tabel. Yang pertama itu adalah rangsangan pemasaran. Rangsangan pemasaran meliputi produk dan jasa, harga, distribusi, dan komunikasi. Yang kedua adalah rangsangan lain, meliputi ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Selanjutnya itu yang ketiga adalah psikologi konsumen yang meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Yang keempat adalah karakteristik konsumen yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yang meliputi sosial, budaya, dan pribadi. Selanjutnya adalah proses keputusan pembelian, yang meliputi itu adalah pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif keputusan pembelian, evaluasi perilaku, dan pasca pembelian. Yang terakhir adalah pasca pembelian, yaitu meliputi pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, jumlah pembelian, waktu pembelian, dan metode pembayaran. Selanjutnya ada motivasi. Yang pertama ada teori segmen Fred mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang membentuk perilaku seseorang sebagian besar adalah ketidaksadaran, dan bahwa seseorang tidak dapat memahami secara penuh motivasinya sendiri. Yang kedua ada teori Maslow. Abraham Maslow menjelaskan mengapa orang didorong oleh kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Kebutuhan manusia diatur dalam hierarki dari yang paling menekan sampai yang paling tidak menekan kebutuhan. Psikologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya teori ketiga ada teori Herzberg. Henry Herzberg mengembangkan teori 2 faktor yang membedakan ketidakpuasan atau dissatisfaction, faktor yang menyebabkan ketidakpuasan. Jadi kepuasan atau satisfaction. Faktor yang menyebabkan kepuasan, ketiadaan dissatisfaction, tidak cukup untuk memotivasi pembelian, harus ada satisfaction. Selanjutnya ada persepsi. Persepsi merupakan proses di mana kita memilih, mengatur dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi mempengaruhi perilaku aktual konsumen, terdiri dari yang pertama ada atensi selektif. Atensi selektif adalah kemampuan seseorang untuk memusatkan informasi atau rangsangan tertentu di antara banyaknya rangsangan lainnya. Yang kedua ada distorsi selektif. Distorsi selektif adalah kecenderungan seseorang untuk menafsirkan informasi sesuai dengan keyakinan, sikap, atau pengalamannya. Yang ketiga ada retensi selektif. Kecenderungan seseorang untuk mengingat informasi sesuai dengan keyakinan atau sikapnya dan melupakan informasi yang bertentangan dengan keyakinannya. Yang terakhir ada persepsi bawah sadar. Persepsi bawah sadar proses di mana seseorang menangkap informasi rangsangan secara tidak sadar yang tetap mempengaruhi perilaku pemikirannya tanpa disadari. Selanjutnya di sini ada pembelajaran. Pembelajaran ini ada 5. Yang pertama ada pembelajaran atau learning. Ini dapat mendorong perubahan dalam perilaku kita yang timbul dari pengalaman. Yang kedua ada dorongan atau drive. Ini adalah rangsangan internal yang kuat yang mendorong tindakan. Yang ketiga ada pertanda atau cue. Ini adalah rangsangan yang menentukan kapan, di mana, dan bagaimana seseorang merespon. Yang keempat diskriminasi atau discrimination.
Perbedaan dalam sekumpulan rangsangan yang sama dan dapat menyesuaikan respon kita menurut perbedaan itu. Yang kelima ada bias hedonis atau hedonis bias. Ini mengatakan orang mempunyai kecenderungan umum untuk mengaitkan keberhasilan pada diri mereka sendiri. Selanjutnya itu adalah konsep memori. Memori merupakan aspek penting bagi perilaku konsumen yang terbagi menjadi dua, yaitu memori jangka pendek atau short term memory dan memori jangka panjang atau long term memory. Memori jangka pendek adalah sistem informasi yang bersifat sementara atau memiliki kapasitas terbatas. Dalam konteks pemasaran, ini menjelaskan mengapa konsumen seringkali hanya mengingat beberapa poin penting dari iklan yang mereka lihat atau mengapa mereka perlu mencatat seperti nomor telepon atau alamat. Sementara itu, memori jangka panjang adalah sistem informasi yang bersifat permanen atau memiliki jangka waktu yang sangat lama, bahkan seumur hidup. Jangka panjang tersusun dalam bentuk jaringan asosiasi yang kompleks di mana satu informasi terhubung dengan informasi lainnya. Dalam praktik pemasaran, pemahaman tentang kedua jenis memori ini sangat penting karena mempengaruhi cara pemasaran merancang komunikasi dengan pemasaran mereka. Untuk memastikan pesan marketing dapat tersimpan dalam memori jangka panjang konsumen, pemasar perlu merancang pesan yang mudah diingat, melakukan pengulangan secara strategis, dan menciptakan asosiasi yang kuat antara merek dengan benefit atau nilai tertentu yang relevan bagi konsumen. Pemrosesan informasi antara kedua jenis memori ini juga melibatkan proses encoding atau penyajian informasi, storage atau penyimpanan, dan retrieval atau pemanggilan kembali informasi. Keberhasilan proses ini akan menentukan seberapa baik konsumen dapat mengingat dan menggunakan informasi tentang produk atau merek ketika membuat keputusan pembelian. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang efektif harus mempertimbangkan cara kerja kedua jenis memori ini untuk menciptakan pesan yang tidak hanya menarik perhatian sesaat, tetapi juga dapat tersimpan dalam memori jangka panjang konsumen. Pembelian. Di sini ada 5 tahap, yaitu 1. Pengenalan masalah. Pengenalan masalah pada proses keputusan pembelian adalah tahap awal di mana konsumen menyadari bahwa adanya kebutuhan atau keinginan yang belum terpenuhi. Contohnya, seorang menyadari bahwa ponsel yang digunakan sering rusak, sehingga mereka merasa perlu membeli ponsel baru. Ini ada pencarian informasi, yaitu yang pertama ada sumber informasi, di mana konsumen ini mencari informasi terhadap barang atau keinginan yang sedang dicari. Selanjutnya ada dinamika pencarian, itu kurang lebih sama seperti sumber informasi, di mana konsumen mencari informasi lebih tentang barang tersebut. Ketiga itu ada evaluasi alternatif. Pada poin pertama ada keyakinan dan sikap. Jadi bagaimana konsumen ini yakin terhadap barang yang akan dibeli. Selanjutnya ada model ekspansi nilai. Pada model ekspansi ini mengacu pada motivasi individu untuk memperluas atau meningkatkan identitas sendiri melalui produk atau layanan yang mereka pilih. Contohnya membeli pakaian bermerek untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nomor 4, keputusan pembelian pada model non-kompensatoris dari pilihan konsumen, yaitu pendekatan pengambilan keputusan di mana konsumen mengevaluasi alternatif berdasarkan kriteria tertentu, tetapi tidak memungkinkan kekurangan pada suatu atribut untuk dikompensasi oleh keunggulan pada atribut lain. Contohnya, saat membeli mobil, konsumen mungkin pertama-tama menyingkirkan mobil tanpa fitur keamanan. Kemudian, mobil yang tidak hemat bahan bakar dan akhirnya memilih berdasarkan harga. Selanjutnya ada nomor 5, perilaku pasca pembelian. Pada poin kepuasan pasca pembelian yaitu bagaimana konsumen merasa puas atas barang yang telah dibelinya tersebut. Tindakan selanjutnya ada tindakan pembelian, dan yang terakhir ada penggunaan dan penyingkiran pasca pembelian. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori lain tentang pengambilan keputusan. Di teori lain tentang pengambilan keputusan konsumen ini ada 4 aspek. Yang pertama yaitu tingkat keterlibatan konsumen. Di tingkat keterlibatan konsumen ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu model kemungkinan elaborasi.
di model kemungkinan elaborasi ini yaitu model yang banyak dipakai mengenai informasi dan perubahan sikap, menggambarkan bagaimana sih konsumen membuat penilaian baik dalam keadaan keterlibatan rendah maupun tinggi. Itu menurut Richard Petty dan John Cacioppo. Selanjutnya poin kedua yaitu ada strategi pemasaran keterlibatan rendah. Di sini dijelaskan banyak produk dibeli dalam kondisi keterlibatan rendah dan ketiadaan perbedaan merek yang signifikan. Bukti menunjukkan konsumen mempunyai keterlibatan rendah terhadap sebagian besar produk murah yang sering dibeli. Dan poin yang ketiga ini ada perilaku pembeli pencari keragaman. Di sini konsumen sering melakukan banyak peralihan merek terjadi untuk mencari keragaman dan bukan karena ketidakpuasan. Nah, yang kedua ada aspek tentang heuristik dan bias keputusan. Di heuristik dan bias keputusan ini ada 3 poin. Yang pertama, heuristik ketersediaan. Jadi heuristik ketersediaan ini konsumen mendasarkan prediksi mereka berdasarkan kecepatan dan kemudahan di mana satu contoh hasil tertentu muncul di pikiran mereka. Untuk poin yang kedua, ada heuristik representatif. Konsumen mendasarkan prediksi mereka atas mirip apa suatu hasil dengan contoh lain. Nah, poin yang ketiga ini ada tentang heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Di sini bisa dijelaskan bahwasannya konsumen sampai pada penilaian awal dan kemudian menyesuaikan berdasarkan informasi tambahan. Penting dalam membuat kesan pertama yang kuat untuk menetapkan jangkar yang baik. Selanjutnya ada aspek yang ketiga. Di sini akuntansi mental. Yang disebut akuntansi mental yaitu kecenderungan untuk mengkategorikan dana atau item nilai meskipun tidak ada basis logis untuk kategoris itu. Nah, untuk aspek yang keempat, di sini menentukan profil proses keputusan pembelian pelanggan. Dalam menentukan profil proses keputusan pembelian pelanggan, ada 2 metode. Metode pertama yaitu dalam metode introspektif. Mereka dapat memikirkan bagaimana sih mereka sendiri akan bertindak. Dalam metode kedua ada retrospektif. Jadi mereka dapat wawancara sejumlah kecil pembeli baru meminta mereka mengingat kejadian yang menyebabkan mereka melakukan pembelian. Setiap metode menghasilkan gambaran langkah-langkah dalam proses. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.